Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat? Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali dengan Bu Almaida dari MTS Wahid Hasim Surabaya. Bu Al akan mengajak kalian untuk belajar pelajaran akidah akhlak. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat Allah. Sebelum pembelajaran kita mulai, tidak lupa kita membaca doa bersama-sama. Berdoa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Mari jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita. Untuk selanjutnya, kalian bisa menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Anak-anak, kita telah sampai pada materi sifat-sifat Allah. Materi ini merupakan materi akidah akhlak kelas 7 semester ganjil yang akan disampaikan oleh Bu Almaida. Ini adalah kompetensi intinya, yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Sedangkan kompetensi dasarnya yaitu menganalisis sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta bukti, dalil nakli, dan aklinya. Indikator pembelajaran yaitu menjelaskan pengertian sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah. Sedangkan tujuan pembelajarannya, setelah menyaksikan tayangan ini, siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah. Yang kedua, menyebutkan pembagian sifat-sifat wajib Allah. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Permukaan laut yang terlihat tenang, namun di balik ketenangan permukaan laut, di dalamnya terdapat kehidupan berbagai makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laut dan meluaskannya karena sangat besar manfaatnya. Allah menciptakan laut mengelilingi daratan yang merupakan bagian dari bumi yang dikelilingi lagi oleh lautan yang luas, sehingga semua bagian daratan dan pegunungan yang tampak jika dibandingkan dengan lautan bagaikan bukit yang kecil di lautan yang luas. Hal ini menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memikirkan ciptaan dan sifat-sifat Allah, hendaknya kita dapat lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dan terhindar dari sifat-sifat tercela. Anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan menganalisis sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, apakah kalian sudah siap, anak-anak?
Kita mulai. Yang pertama, sifat-sifat Allah itu dibagi menjadi 3, yakni sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jaiz. Adapun sifat wajib jumlahnya ada 20, sedangkan sifat mustahil kebalikan dari sifat wajib jumlahnya juga sama, yakni 20. Sifat jaiz hanya berjumlah 1 saja. Sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalian perhatikan. Wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan hayyan aliman sami'an basiron mutakaliman. Ayo anak-anak, kita coba untuk menyanyikan bersama-sama. Wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakaliman. Adapun pengertian dari sifat wajib, yaitu sifat wajib bagi Allah adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Sedangkan pengertian dari sifat mustahil bagi Allah adalah sifat-sifat yang secara akal tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat dikatakan bahwa sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib bagi Allah. Selanjutnya, pengertian dari sifat jaiz. Sifat jaiz yaitu sifat yang mungkin boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dalam sebuah kalimat berbahasa Arab dikatakan fi'lu kulli mumkin au tarkuhu, yang artinya memperbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuatnya. Adapun pembagian sifat-sifat wajib bagi Allah ada 4. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, dan yang keempat adalah sifat ma'nawiyah. Kita lanjutkan. Pengertian sifat nafsiyah yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah semata. Yang termasuk dalam sifat nafsiyah ini yaitu sifat wujud, yang artinya ada. Sedangkan pengertian dari sifat salbiyah yaitu sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Dalam sifat-sifat Allah terdapat 4 yang termasuk sifat salbiyah. Yang pertama adalah qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, dan yang kelima adalah wahdaniyah. Sedangkan sifat ma'ani pengertiannya adalah sifat yang ada pada zat Allah yang sesuai dengan sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah. Yang termasuk dalam sifat ini adalah qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Sedangkan sifat ma'nawiyah yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah. Sifat-sifat ini sebagai penguat dari sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah berjumlah 7, yaitu qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, dan mutakaliman. Oke anak-anak, pada bagian akhir
kalian bisa mencatat latihan soal. Kalian tulis di selembar kertas. Yang pertama, jelaskan pengertian sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Sedangkan yang kedua, kalian buatlah bagan atau skema pembagian sifat-sifat wajib bagi Allah. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi, apakah kalian sudah bisa memahaminya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah kalian pelajari bersama. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, tidak lupa kita membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farji'hu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.